Kalau Islam menuduh bahwa kitab suci Kristen sudah palsu, maka ya mereka yang harus memberikan bukti dong bahwa itu palsu. Itu palsu. Saya seorang Nasrani, Ustaz. Mungkin di ruangan ini satu-satunya yang Nasrani atau mungkin ada yang lain. Kenapa saya hadir di acara ini? Karena saya suka kajiannya dari Ustaz. Menyejukkan buat saya, kalau Ustaz. Dan waktu di Surabaya saya mau tanya ke Ustadz waktu itu karena memang temanya waktu itu bagus dan tepat dan relate dengan kehidupan saya, Ustadz, yaitu belajar menerima takdir gitu. Saya seorang Nasrani tapi saat ini anak saya yang pertama sama kedua sedang mondok di Malang, Ustadz. Dan kemarin saya baru mengantarkan anak saya kembali ke pondok karena sudah 5 tahun ini dia mondok di Aroma Malang, Ustadz. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Bapak Pendeta Esra Soru dan Elia Miron memberi tantangan kepada kita. Kalau memang Alkitab ini palsu, tunjukkan mana yang aslinya. Kita akan menerima tantangan ini dan kita akan membuktikan bagaimana kepalsuan Alkitab berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Di mana di dalam Alkitab ini ayatnya saling bertentangan. Bahkan Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi, dan tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan kedua, di mana bapak ini mengaku sebagai Nasrani, tapi anaknya mondok di Pondok Pesantren Malang. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Kalau Islam menuduh bahwa kitab suci Kristen sudah palsu, maka ya mereka yang harus memberikan bukti dong Bahwa itu palsu. Itu palsu. Jadi sebenarnya kita Kristen nggak perlu repot-repot membuktikan bahwa kita punya asli. Biarkan aja mereka buktikan. Kalau kita mau kasih tahu bukti keaslian Alkitab kita, itu hanya kemurahan hati saja, bonus saja. Tapi kalau kita tidak kasih tahu juga, ya bebannya ada pada kalian. Kalau kalian tidak bisa buktikan, artinya tuduhannya menjadi gugur. Kapan pemalsuan terjadi? Kasih tahu tahun berapa? Apakah ada catatan sejarah yang mencatat tentang pemalsuan itu? Di wilayah mana pemalsuan itu terjadi? Roma kah? Alexandria kah? Ya, atau di Yerusalem? 5 pusat gereja zaman dulu ya Pak? Ya. Ya. Yang melakukan pemalsuan itu siapa? Apakah pelakunya individu atau kelompok? Kalau kelompok? Kelompok apa? Kelompok apa? Ya. Ya. Atau atas otoritas gereja atau otoritas gereja mana? Ya. Ya. Apakah pelaku-pelaku itu ada yang memberikan kesaksian bahwa kami telah melakukan pemalsuan? Ya. Ada dokumen atau tidak? Bagaimana melakukan pemalsuan serentak di berbagai macam wilayah yang waktu itu terpisah cukup jauh? Cukup jauh. Bagaimana pemalsuan itu bisa dilakukan serentak? Apa bukti bahwa bagian itu berbeda dari naskah sebelumnya? Kasih datanya dulu dong. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Bapak Pendeta Esra Soru dan Elia Miron. Kalau memang Alkitab ini palsu, tunjukkan mana buktinya. Kita akan menjawab tantangan Bapak Pendeta Esra Soru dan Elia Miron. Dikatakan di dalam Alkitab, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Kalau memang langit ini punya tiang, otomatis yang lewat di darat ini sudah menabrak tiang langit. Kalau langit ini punya tiang, pesawat yang terbang di udara sudah menabrak tiang langit. Tapi kita tidak pernah mendengar yang di darat menabrak tiang langit, yang di udara menabrak tiang langit. Tapi mereka mengatakan ini hanya ayat kiasan. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab, pohon diciptakan pada hari ketiga, sementara matahari diciptakan pada hari keempat. Secara ilmu pengetahuan ini gugur. Kalau tidak ada matahari, pohon ini tidak akan hidup. Kemudian Alkitab mengatakan, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi buktinya, orang yang tinggal di pegunungan lebih sering merasakan gempa. Al-Quran meluruskan pemahaman yang salah. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung itu sebagai basak bumi? Secara ilmu pengetahuan, mereka mengakui kebenaran Al-Quran bahwa fungsi gunung itu bukan untuk menahan goncangan gempa, tapi sebagai pasak bumi, untuk menstabilkan bumi. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa singa makan jerami, ular makan debu.
Banyak sekali ayat-ayatnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan ayatnya saling bertentangan. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau mereka mengatakan buktikan di mana kepalsuan Alkitab itu, kita akan membuktikannya berdasarkan ayat Alkitab. Bahkan ada ribuan ayat-ayat Alkitab yang saling bertentangan, bahkan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu harus mulai dari mana Ustaz. Baik, Waktu ada acara menata hati di Surabaya, saya ikut Ustaz sampai 2 sesi waktu itu. Dan setelah selesai sesi kedua, saya sempat ketemu sama Ustadz di ruangan itu, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz waktu itu. Saya seorang Nasrani Ustadz. Mungkin di ruangan ini satu-satunya yang Nasrani atau mungkin ada yang lain. Kenapa saya hadir di acara ini? Karena saya suka kajiannya dari Ustadz. Menyejukkan buat saya kalau Ustadz. Dan waktu di Surabaya saya mau tanya ke Ustadz waktu itu karena memang temanya waktu itu bagus dan tepat dan relate dengan kehidupan saya Ustadz, yaitu belajar menerima takdir gitu. Saya seorang Nasrani tapi saat ini anak saya yang pertama sama kedua sedang mondok di Malang Ustadz. Dan kemarin saya baru mengantarkan anak saya kembali ke pondok karena sudah 5 tahun ini dia mondok di Aroma Malang Ustadz. Dan saat ini sudah SMA kelas 12 berarti. Dan hari ini nanti sebelum pukul 3 sore saya akan mengantarkan anak saya yang kedua cowok untuk kembali ke pondok untuk menempuh pendidikan di kelas 9 Ustadz. Kemarin sebelum ke Malang, saya mengantarkan anak saya yang cowok potong rambut Ustadz. Ketika ditanya sama tukang potongnya, nanti kamu besar mau jadi apa? Jawabnya mau jadi Ustadz. Gitu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana saya yang seorang Nasrani ini bisa mengantarkan anak saya untuk jadi Ustadz seperti Ustadz Hilman gitu kan. Dan mohon doanya Ustadz. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Bapak ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada Bapak ini. Jadi buat teman-teman di sini bisa kita lihat bagaimana sekarang ini jemaat-jemaat dari para pendeta ini mengajukan pertanyaan yang sangat kritis terhadap pendeta. Karena Kristen itu sudah mulai ragu dengan ketuhanan Yesus. Mereka lebih percaya kalau Yesus itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Dan Yesus itu disalibkan bukan untuk menebus dosa manusia, tapi Yesus itu disalibkan oleh tentara Romawi. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.